Sesungguhnya Allah sudah memberikan kepada orang yang berhak haknya masing-masing. Wala wasiyata liwarisin, maka tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Maksudnya apa? Jika wasiat itu untuk ahli waris, maka wasiat itu menurut hadis Nabi jadi tidak berlaku. Jadi kalau ada seseorang ayah memberikan wasiat ketika dia hidup, kalau ada yang meninggal bisua, maka rumahku untuk anak padusinan kadang. Apakah itu disampaikan secara lisan atau disampaikan secara tertulis, atau itu sudah ada akte notarisnya, maka secara hukum Islam apakah itu berlaku atau tidak? Maka itu tidak berlaku. Karena apa? Karena Rasulullah sampaikan wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, Bapak Ibu dokter, perawat, dan seluruh ASN pegawai keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir untuk melaksanakan ta'lim, mengisi waktu kita untuk menambah pemahaman tentang keagamaan kita. Tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dijadikan amal ibadah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan juga selalu disampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, kita punya waktu 45 menit sampai jam 9. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita sekaitan dengan fikih mawaris. Kata kunci untuk memahami persoalan kehartabendaan di dalam Islam, pertama adalah istilah bahasa Arabnya milkut tam. Kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia artinya adalah milik sempurna. Jadi kepemilikan terhadap harta, siapa yang memilikinya. Nah, setelah duduk persoalan yang terkait dengan kepemilikan harta, baru ada aturan-aturan hukum yang melekat di dalam harta itu. Maka kita sebagai seorang manusia yang dihiasi oleh Allah untuk suka terhadap harta, sebagaimana kita sampaikan dulu, tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak ini sebenarnya kalau tasabuk pitih ndak ada ndak tagak telinganya. Bahkan kalau seandainya bisalah kita baca pikiran seseorang, kalau ada nanti ilmunya buka jange kepala kok salampi ya, nampak tulisan di dalam apa yang kita pikirkan, nampak tulisannya di dalam. Maka kalau kita berjalan, lihat, maka sungguh tulisan yang paling banyak di kepala seseorang itu adalah tulisan pitih. Begitu sukanya seseorang terhadap harta. Karena persoalan ini adalah persoalan besar, maka agama kita juga mempunyai aturan yang besar dan ketat terhadap persoalan harta ini.
Sehingga kalau macam-macam akibat hukum yang akan didapatkan terkait dengan persoalan harta ini juga tidak main-main. Di dalam hadis Rasulullah disampaikan ada nanti di akhirat itu namanya qisasul akhirah, kisos di akhirat. Yang dimaksud dengan kisos itu adalah pembalasan setimpal. Kita hanya mungkin selama ini mengenal kisos itu adalah hukum yang membunuh dibunuh pula. Tapi balasan setimpal secara umum maksudnya adalah apapun yang kita kerjakan, kita akan dapat balasan setimpal dari perbuatan kita itu. Nah, terkait dengan persoalan harta, 1 rupiah saja yang kita belanjakan atau kita dapatkan, mesti kita dapatkan balasan setimpal dari apa itu. In khairan fa khairun, jika itu persoalan yang baik, dari yang baik, maka kita dapatkan balasan yang baik. Jadi sebenarnya tidak ada hutang yang tidak dibayar dan tidak ada piutang yang tidak akan diterima. Agar silaturahim tidak terputus, pakai dulu 100, kan sering kita dengar sekarang. 2 hari dia 100 dapat. 2 hari lagi kita perlu 100 hidup patang manyanya. Alah 100-nya batuntu itu mana. Besok awak besok lagi kita tuntut lah paralu dia bawahnya. Abang tu tak kebabayan hutang disabutnya ke orang 100 wak menjepiti nyonya disasak lamangnya wak terus. Mana baga bu pak orang nan punya hutang atau orang yang bapi hutang nan apa nan baga nan biasanya tak nan punya hutang nan baga. Kalau awak menunti hutang biasa kena berang tu dia. Masa awak kalau hutang kan awak meminta piti awak sebenarnya, tapi awak lah kena berang nan cok. Itulah sifat dasar manusia, sehingga para ulama ada menyampaikan salah satu yang paling berat di dunia ini adalah membayar hutang. Jadi kalau ditanya nampal yang barik di dunia kok, di antara yang paling berat itu adalah membayar hutang. Kalau ditanya lo dewak kini kok, siapa ndak berhutang zaman kini? Baru saja dapat SK itu dapat sekolahan kan? Ndak ada orang, ndak ada awak loh. Terlibat kita di dalam persoalan itu. Maka kalau ndak baik-baik kita mendudukkan persoalan ini, bisa kita terjerumus gara-gara. Nah, setelah kita tahu kepemilikan harta itu punya siapa, berarti kau punya hak. Dari mana hasil atau milkutam yang bisa kita peroleh itu dari mana? Dari hasil usaha, gaji, bisnis, dari hasil pekerjaan. Bisa juga hasil milkutam itu kita dapatkan dari hadiah yang diberikan oleh seseorang, atau hibah yang diberikan oleh seseorang kepada kita, atau warisan yang kita dapatkan dari orang tua kita. Setelah duduk persoalan mana yang milik kita dan milik orang lain, baru setelah itu masuk kita ke persoalan ketika seseorang yang punya harta tersebut meninggal dunia, apa yang mesti kita lakukan terhadap hartanya itu. Minggu kemarin kita sudah spill sedikit, apabila seseorang meninggal dunia setidaknya ada 4 tanggung jawab orang yang masih hidup sekaitan dengan harta yang ia miliki. Yang pertama adalah gunakanlah hartanya itu, belanjakan hartanya itu untuk penyelenggaraan jenazahnya. Apapun biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan jenazahnya, maaf bu, ijazah lo terangan teracur karena lihat di TV, lihat di berita persoalan sekarang kan ijazah
Nah, sebenarnya jenazah maksud saya, tapi terbaca ijazah. Setelah penyelenggaraan jenazah tuntas, untuk apa lagi harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu? Yang kedua adalah bayarkan hutangnya. Hutang ini kemarin kita sampaikan ada dua bagiannya. Pertama hutang kepada Allah, yang kedua hutang kepada manusia. Mana hutang kepada Allah? Dua pula bentuknya. Pertama nazar, yang kedua adalah zakat. Hutang kepada Allah. Nazar apa? Sesuatu yang sifatnya awalnya mubah, tapi karena kita berjanji, karena kita kaitkan dengan sesuatu, maka itu menjadi wajib. Saya kalau sehat dari penyakit ini, maka saya akan bersedekah 100.000 contoh. Maka bersedekah 100.000 hukumnya menjadi wajib, karena itu sudah kita nazarkan. Bagaimana Pak, Bu, kalau seandainya kita sudah bernazar, sudah tua mati? Tentu kita berutang, sedangkan orang yang hidup tidak ada tahu satupun bahwa kita pernah bernazar. Tentu kita membawa hutang. Apa solusinya? Kalau ibu bapak bernazar, maka tetap sampaikan, ada juga informasi itu kepada orang terdekat. Ibu mungkin kepada suami, suami mungkin kepada istri atau anak. Ayah bernazar, kalau ayah sehat, ayah bersedekah 100.000. Rupanya belum nazar, belum dibayarkan, sudah meninggal. Yuk kok sama-sama meninggal, saduannya bahas, itu lain persoalan. Karena itu mungkin force majeure, itu kondisi darurat yang tidak bisa kita, kalau di dalam kondisi darurat itu tidak terjadi, tidak berlaku hukum-hukum normal. Tapi kemarin kita sampaikan jan nazario, tapi bernazar itu yang janganlah mudah untuk bernazar. Dewa kalau sehat anak awak tambah amaknya cik lain, itu nazar wajib jawab jadinya li ketalok kan itu. Ya, itu utang kepada Allah, pertama nazar, yang kedua zakat. Zakat kembali lagi ke pembagian tadi, mana harta yang wajib dizakatkan. Dua syaratnya untuk zakat itu, yang pertama cukup nisabnya, yang kedua sampai haulnya. Mana nisabnya? Untuk zakat harta nisabnya itu 40 emas. Berapa zakatnya? 2,5%. Berapa waktu haulnya? 1 tahun. Tahun manakah yang dipakai? Tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Apakah ada beda penanggalan Hijriyah dengan Masehi? Ada. 1 tahun itu berapa hari, Bu? 365 sekali 4 tahun, 366 di tahun kebisan. Tapi itu tahun Masehi. Tahun Hijriyah itu 1 tahun cuma 354. Dalam 30 tahun ada kebisat 11 hari. Jadi 354 itu tahunnya. Dari manakah? Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu yang menjadi patokannya. Apa dasarnya? Di antara dalilnya adalah surat Taubah 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Manakah 4 bulan haram itu? 3 bulan yang mutatabi'an, 3 bulan yang berturut-turut, 1 yang terpisah. Mana yang berturut-turut itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 bulan haram yang terpencar itu adalah bulan Rajab. Apa kelebihan bulan haram? Bulan haram adalah bulan yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dari bulan-bulan yang lain. Mungkin ini kajiannya lain pula, tetapi kita spill aja agak sedikit, cocok men-spill yang aneh kan apa ada supaya cocok kan diundang kan. Bulan paling mulia itu sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan dari 12 bulan itu bulan haram. Mana bulan haram? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Apa itu bulan haram? Bulan yang kemuliaannya lebih dari bulan-bulan yang lain. Sehingga apapun pekerjaan baik
mulailah dari bulan Ramadan atau bulan haram. Di antara bulan haram itu bulan Muharram. Nikah baik atau buruk, Bu? Baik. Maka sebaiknya nikah itu di bulan Ramadan. Tidak bisa bulan Ramadan di bulan haram. Tapi ada pendapat, ada kepercayaan di negeri kita, kalau di bulan Muharram maram sadanya. Kalau kamu mulai menggalih di bulan ajan bulan kini lah. Kalau kabar etong untuk menikah, kata mama, abihna lah bulan iko dulu, kok bulan abihna lah bulan Muharram ko dulu. Sebenarnya kita salah kaprah. Di bulan Muharram itulah yang lebih baik. Tapi itu kejelek kita. Saya takut kalau banyak simpang nanti yang tonggak besar kita jadi sedikit. Hutang kepada manusia juga wajib ditunaikan. Pertama, kewajiban kita adalah tunaikan penyelenggaraan jenazahnya. Yang kedua, bayarkan hutangnya. Hutang pertama itu adalah hutang kepada Allah, nazar dan zakat. Yang kedua, hutang kepada manusia. Maka ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu, Bu, Al-Baqarah 282. Itu sehalaman satu ayat. Baqarah 282. Apa inti dari Al-Baqarah 282 itu? Fa iza tadayantum bidainin faktubuhu. Kalau kamu berhutang dengan satu hutang, tuliskanlah hutang itu. Bertransaksi dengan satu transaksi, tuliskan. Tidak hanya tuliskan, ajak saksi 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, 1 laki-laki 2 perempuan. Kok 2 perempuan? Allah yang menetapkan seperti itu. Nilai ibu-ibu itu cuma separuh kami untuk persoalan persaksian. Tapi jangan takut, Bu, karena perempuan itu tulang rusuk. Iya kan, tulang rusuk. Tulang rusuk itu kan part of the man, itu part of the human, bagian saja tulang rusuk itu. Tapi jangan ragu, Bu, tulang rusuk itu kini banyak menjadi tulang punggung. Ada persoalan baru juga di dalam agama, bagaimana posisi tulang rusuk sebenarnya sudah menjadi tulang punggung. Sebagai suami yang arif, hak nafkah itu adalah di tulang punggung. Tulang rusuk mendampingi. Sekarang tulang punggung itu yang sudah menjadi tulang rusuk itu yang sudah menjadi tulang punggung. Haruskah tulang punggung ini tetap berlaku seperti tulang punggung awal? Maka kalau gara-gara gara-gara bakarajo orang rumah ndak tambian dehnya minum, maka sebenarnya di dalam pemahaman tulang rusuk, tulang punggung jadi jamberang karena kewajibannya untuk mambian minum sebenarnya sudah tersita untuk menjadi tulang punggung. Kok lamonya pulang atau awak berang pulau, padahal dia lama pulang itu sebenarnya untuk membantu suami arif seperti itu yang harus dicari zaman kini. Kalau ambo paling arif, Bu, bagus kalau mau buka lah jadi favorit ambo sebenarnya itu. Tapi dek peluang untuk mapo itu ndak ada lah, itu cie salah. Nah, utuh. Jadi konsepnya Bapak dan Ibu sekarang apa? Jika berhutang, tuliskan hutang itu. Untuk apa? Pertama, dituliskan hutang kepada si anu, jadwal janjinya kapan. Yang kedua, yang mengetahui siapa. Ada manfaatnya. Yang pertama, dituliskan hutang ke si anu, jatuh temponya adalah bulan ini. Tahu diri Wak jadinya. Sehingga kalau dituntut dek kawan, ditanyanya dek orang, maka yo janji ambo sampai bulan Oktober. Ndak berang Wak jadinya dah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, harta peninggalan seseorang diapakan lagi? Yang ketiga adalah tunaikan wasiatnya. Ini yang baru. Perubahan kepemilikan sebuah harta di dalam Islam ada beberapa bentuk. Wak dudukan dulu. Ada namanya hibah, ada namanya hadiah, ada namanya wasiat, ada namanya warisan atau waris. Keempat hal ini konsekuensi hukumnya adalah berubahnya kepemilikan sebuah harta kepada orang lain. Yang pertama namanya adalah hadiah. Hadiah pemberian seseorang kepada orang lain sehingga kepemilikan harta itu berpindah
tetapi ada niatnya di sini. Niatnya untuk apa? Mungkin niat kasih sayang, atau niat penghargaan, atau niat menyenangkan hati orang yang diberi hadiah. Jadi faktor niatnya, niat ulang tahun, contoh kecilnya tuh, ulang tahun orang rumah, wak baliannya cincin separampek contoh, ya separampek lo taloknya kok. Berarti hadiah apa namanya tuh, tujuan hadiah itu adalah untuk menyenangkan hati. Atau dalam setahun itu rumah sakit umum ada pemilihan pegawai teladan. Setelah diseleksi oleh panitia pansel, didapatkanlah satu nama, maka nanti dia mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Mungkin Fortuner J. Maka kepemilikan Fortuner jatuh kepadanya, berarti itu dari segi penghargaan. Yang kedua ada namanya hibah. Hibah adalah pemberian dari seseorang yang niatnya tidak seperti tadi, tapi hanya niatnya adalah untuk memindahkan kepemilikan saja. Dari siapa? Dari siapapun. Ayah ke anak, boleh dari orang tua ke anak, dari suami ke istri, dari istri ke suami, dari Ustaz Kamil ke Ambo contohnya tuh. Bebas siapapun, tapi konsekuensi hibah itu adalah berpindahnya kepemilikan. Ketika masih kedua-duanya bisa bertransaksi. Apa bedanya dengan wasiat? Wasiat adalah berubahnya kepemilikan, berpindahnya kepemilikan harta dari si A ke si B, tapi itu berlakunya setelah pemberi wasiat tadi meninggal dunia. Contohnya Ustaz Kamil kalau berwasiat, kalau beliau dulu biswa, maka isi rekeningnya tuh sepertigo untuk ambo, contohnya hasil YouTube-nya sepertigo untuk ambo, ada surat wasiatnya, atau ada wasiatnya yang bisa disampaikan. Berarti kepemilikan yang ada di rekening tadi setelah beliau meninggal adalah untuk orang yang diwasiatkan. Terkait dengan wasiat, atau kalau hadiah dan hibah itu sudah biasa, jelas. Tapi terkait untuk wasiat, Bapak dan Ibu, ada satu hal yang perlu yang kita pahami ketika persoalan membicarakan persoalan warisan, bahwa wasiat wajib untuk dilaksanakan, betul, itu hukum. Tapi Rasulullah menyatakan di dalam sebuah hadis, innallaha a'ta kullu zi haqqin haqqahu, sesungguhnya Allah sudah memberikan kepada orang yang berhak haknya masing-masing. Wala wasiyata liwarisin, maka tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Maksudnya apa? Jika wasiat itu untuk ahli waris, maka wasiat itu menurut hadis Nabi jadi tidak berlaku. Jadi kalau ada seseorang ayah memberikan wasiat ketika dia hidup, kalau ada yang meninggal biswa, maka rumahku untuk anak padusinan kadang. Apakah itu disampaikan secara lisan atau disampaikan secara tertulis, atau itu sudah ada akte notarisnya, maka secara hukum Islam apakah itu berlaku atau tidak? Maka itu tidak berlaku. Karena apa? Karena Rasulullah sampaikan wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Maka kalau seandainya kita kerincangi aja seluruhnya, bagaimana kalau seandainya ada seorang orang tua ketika dia masih hidup, kumpulkan anaknya seluruhnya, kumpulkan anaknya, maka nyobagi ketika itu haratuannya sadonya. Kalau ayah meninggal besok, maka engkau dapat itu, engkau dapat itu, engkau dapat itu, engkau dapat itu, lalu jatah sadonya.
Apakah itu masuk hibah atau wasiat? Di sini letaknya. Kalau itu masuk hibah boleh, tapi hibah konsekuensinya adalah berpindahnya kepemilikan ketika masih sama-sama hidup. Kalau dibagi oleh orang tuanya ketika hidup, iya, kadeh ko untuk anak nantuo, tukar sertifikat ni cepet. Rumah ko untuk anak padusi, maka ko sure hibah ambu untuk anak padusi. Apakah itu boleh? Boleh. Tapi ketika ayah itu namanya hibah. Tapi kalau seandainya orang tua mengatakan setelah ayah tidak ada lagi, ini pembahagiannya, maka itu wasiat. Wasiat seperti itulah yang batal karena hukum. Satu lagi persoalan yang terkait dengan wasiat. Berarti wasiat itu kepada siapa boleh diberikan? Wasiat itu hanya boleh wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris. Ketentuan pertama, kepada selain ahli waris. Manakah? Contohnya, mungkin ibu ada anak angkat, atau mungkin ada seseorang yang sudah mengikuti keluarga ibu itu dari kecil, atau dari misalnya ART awak dah inyo lah punya keluarga pulau, tapi kamawak painyo ikut. Kalau awak ndak ada lah, berarti dia akan memulai hidup baru tanpa kita nanti joa modalnya. Maka mungkin kita bisa berikan wasiat sebahagian dari harta yang kita tinggalkan, boleh. Tapi syarat keduanya apa? Wasiat itu maksimal hanya boleh sepertiga harta, maksimal. Kalau warisan 1 miliar, maka wasiatnya hanya boleh sekitar 330 juta. Lebih dari 330 juta tidak boleh lagi. Satu. Yang kedua, ini ada persoalan, ada fatwa imam atau fatwa ulama yang membolehkan. Langsung saja Bapak dan Ibu kita sampaikan, benarnya tidak perlu cemas orang tua. Kalau ada orang tua yang ditakutkan, kalau tidak saya bagi seperti ini nanti kemana-mana harta saya ini. Kalau ada warisan yang wajib yang tidak akan, yang pasti dapat, itu hanya 6 saja: ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan. Selain itu Bapak dan Ibu, kalau seandainya ada, bacaro dapetnya dulu. Kalau ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara kandung dari almarhum itu tidak akan dapat warisan, terhijab gara-gara ada anak. Ada cucu, tapi anak ada, cucu belum dapat, terhijab, tidak akan dapat. Ada kakek, ayah masih ada, kakek tidak dapat warisan. Jadi kalau seandainya sia yang kadapi arah tua waktu sebenarnya setelah wak meninggal, kalau ada anak, bulat ke sana, anak dan istri, ayah dan ibu. Jadi kalau yang ditakutkan itu nanti saudara kita, nanti misalnya ini dan itunya misalnya, ya kita lihat dikerincangi oleh saudara misalnya, maka secara hukum Islam saudara tidak dapat kalau ada anak. Nah, tapi Bu, ada persoalan gini, saudara kandung masuk ahli waris enggak? Masuk. Kalau enggak ada anak, saudara dapat. Tapi anak ada, saudara awakku tahu hidupnya susah. Kalau kita meninggal nanti dia tidak akan dapat warisan, maka kita tinggalkan misalnya wasiat untuk dia. Ada 2 jalan: berikan ketika masih hidup, hibah namanya. Kalaupun kita tinggalkan setelah kita meninggal, kita buat wasiat bahwasanya memang sekian ada jatah untuk dia, apakah boleh? Dia masuk ahli waris sebenarnya,
tetapi dia tidak dapat jatah dari ahli waris karena dia terhijab, tertutup dengan anak. Kan wasiat itu kan tidak juga bisa berlaku, tapi ada ulama yang mengatakan, ulama yang berpendapat jika seperti ini persoalannya, wasiat walaupun untuk ahli waris boleh ditunaikan dengan catatan seluruh ahli waris yang lain sepakat. Siapa yang mendapatkan harta? Anak laki-laki, anak perempuan, ibu kalau masih ada, ayah kalau masih ada, suami atau istri. Sepakat mereka wasiat ayah atau almarhum terkait dengan saudaranya itu kita tunaikanlah. Apakah boleh? Boleh. Ada yang membolehkan. Kalau persoalannya seluruh ahli waris sepakat. Tapi kalau ada satu yang tidak sepakat, maka juga tidak boleh. Nah, untuk persoalan yang terkait dengan hibah, maksimal sepertiga harta. Yang kedua, tidak boleh untuk ahli waris. Setelah biaya penyelenggaraan ditunaikan, setelah hutang dibayarkan, nazar dan zakat dibayarkan, setelah hibah ditunaikan, maka dapatlah gelondongan harta, maka itulah yang menjadi harta warisan. Satu lagi kita ulang, kita review apa yang kita sampaikan minggu kemarin. Kepemilikan harta itu ada dua, milkut tam seseorang itu. Pertama harta pribadi, yang kedua juga ada harta bersama. Manakah yang maksud dengan harta bersama? Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa harta yang didapatkan oleh suami istri setelah terjadinya pernikahan yang sah, pernikahan yang sah menurut agama dan dicatatkan di kantor KUA, maka konsekuensi hukumnya adalah harta yang didapatkan setelah pernikahan itu menjadi harta bersama. Maka dipilah dan dipilih harta itu dulu. Ini harta pribadi, masuk harta warisan. Ini harta bawaannya ketika bujang, masuk harta warisan. Nah, ini harta bersama, ini harta bersama. Setelah terkumpul pula harta bersama sejak terjadinya pernikahan, maka harta bersama itu dibagi dua, 50% hak istri, 50% hak suami. Tinggal lagi pertanyaannya, siapa yang meninggal duluan, suami atau istri? Ibu atau bapak naga meninggal dulu? Kan itu petang tak? Minggu petang ibu sampaian apa meninggal dulu. Tapi di dalam Al-Quran urutannya ibu meninggal dulu. Terserahlah siapa yang meninggal duluan, tetapi yang masih hidup dapat 50%, yang meninggal dapat 50%. 50% untuk yang hidup silahkan dia ambil, sedangkan 50% jatah yang sudah meninggal inilah yang menjadi harta warisan. Setelah duduk segala mana yang menjadi harta warisan itu, baru dibagi menurut ketentuan hukum waris. Ada beberapa persoalan Bapak dan Ibu tentang persoalan fikih mawaris ini. Saya ada mencatat beberapa persoalan umum yang menjadi pertanyaan sebelum Ibu dan Bapak kalau ada bertanya nanti. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan umum. Yang pertama, bagaimana kalau seandainya seluruh ahli waris sepakat untuk tidak membagi ahli waris? Sepakat loh kan? Seluruh anak, istri ketika suaminya meninggal, sepakat saya nan harta warisan kon ndak wak bagi loh, tetapi kita nikmati saja bersama. Karena biasanya ini berlaku untuk, atau kemungkinan kalau harta warisan itu ada rumah, ada toko, maka bagaimana? Abasamu salawat. Ini menjadi krusial Bapak dan Ibu. Kembali lagi ke persoalan awal, milkut tam siapa sebenarnya harta itu lagi? Milik siapa?
Kalau tidak jelas kepemilikannya, lalu kita mengambil manfaat dari situ, takutnya kita mengambil hak yang bukan hak kita. Yo kan hak saudara awaknya, nyo kan orang itu. Sedangkan nanti di akhirat itu persoalannya adalah bukan pengadilannya, bukan antar saudara, tetapi antar pribadi. Bahkan ada yang lebih, saya lupa ayatnya, tapi dalam Al-Quran Allah jelaskan, faman lam yahkum bima anzalallahu fahuwa minal kafirin, kalau tidak salah ayat itu. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah ditetapkan, diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk kufur. Salah satu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah adalah hukum fikih mawaris atau hukum terhadap pembagian harta warisan. Jadi membagi harta warisan itu hukumnya bagaimana? Wajib. Kalau tidak dibagikan berdosa. Kalau Bapak suruh jawab, ini yang kita sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 minggu kemarin. Siapa yang membagi harta warisan itu sesuai dengan ketentuan Allah, maka yang ia dapatkan tidak hanya pembahagian secara kesepakatan itu saja, tetapi ada nilai ibadah di belakang itu. Allah janji membalasnya dengan surga, dan dia akan kekal di dalam surga itu. Tapi jika ada pihak-pihak yang tidak mau membagi atau menjalankan ketentuan fikih mawaris ini, maka di dalam ayat 14-nya Allah sampaikan ancaman hukumannya adalah ancaman maksimal, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dan dia akan kekal di dalam neraka itu. Begitu besar ancamannya. Karena apa? Kesepakatan sesama manusia tidak bisa melanggar aturan Allah. Analoginya, ada yang menganalogikan Bapak dan Ibu, hukum, bolehkah laki-laki dan perempuan itu hidup bersama? Boleh, tapi hukumnya adalah nikah. Nikah itu apa? Ini ketentuannya, akadnya. Tapi kalau seandainya ada seseorang laki-laki dan perempuan sepakat saja mereka, awak ada akad untuk menuntut dah, hidup salah awak berdua. Kan ada yang seperti itu sekarang. Apakah itu dibolehkan oleh agama? Tidak. Kenapa? Karena hukumnya sudah jelas. Begitu pula dengan ketentuan fikih mawaris ini. Jika ahli waris sepakat untuk tidak membagi warisan, maka sama berdosalah mereka. Dan lambat laun, yakinlah Bapak dan Ibu, itu akan menjadi bibit untuk perpecahan, pertentangan di dalam keluarga besar itu. Jadi bagaimana solusinya? Rumah itu kan tidak bisa dibagi, rumah yang tidak bisa dibagi, tapi ketentuannya bisa dibagi. Jadi kalau meninggal ayah orang tua, dia punya rumah, anaknya ada bertiga, rumah itu untuk siapa? Rumah itu masuk harta warisan. Bagaimana caranya? Maka saya menyampaikan, kalau terjadi persoalan yang terkait seperti ini, maka pertama jalan dari keluarga itu adalah kumpul bersama, lalu undanglah Ustadz Kamil, ambo jadi cuut atau berdua kami jadi cuut, lalu sampaikanlah persoalan yang terkait dengan konsekuensi agama terhadap meninggalnya orang tua dan apa yang harus dilakukan. Buat kesepakatan bersama. Kita harus menuju satu titik, ikuti aturan agama, sepakat seluruhnya ahli waris. Lanjut ke tahap kedua, apa itu? Kalau mau dibagi, tentu kita harus patwi rumah, berapa nilai rumah. Jangan si kakak yang si satu ahli waris, anak yang paling tua saya menyambut rumah itu 1 jutanya tuh. Kecil anak nomor 2, itu 3 tuh udah tuh mah. 1,5 ada orang beli petang tuh mah. Sepakati berapa nilainya. Kalau seandainya sudah disepakati berapa nilainya, patok
harga normalnya bagaimana? 500 juta. Rumah 500 juta. Tanah yang lain 200 juta. Bagi seluruhnya atau kumpulkan seluruhnya. Setelah dikumpulkan, patokan berapa harta warisan dapatnya? 1,5 M, 1,5 miliar. Bagilah menurut aturan fikih mawaris, berapa bagian perempuan, berapa bagian laki-laki. Baru nanti dirunut ke barangnya. Rumah tadi patokannya adalah 500 juta. Rupanya yang si kakak perempuan yang selama ini tinggal di sana, maka dia dapat jatah mungkin 700 juta. Dikatakan kepadanya, nih jatah ini sebenarnya ada 700 juta, rumah go aragonya 500, rumah go uni ambil uni rumah go 500, tinggal awak menjadi 200 dari ma untuk uni. Setuju nih? Setuju. Setuju yang lain? Setuju. Dari mana didapatkan lagi yang 200-nya? Mungkin dari bahagian yang lain. Atau bisa jadi harga rumah itu 500, tetapi harga bahagian untuk kakak perempuan cuma 400. Konsekuensinya bagaimana? Maka dia harus mengeluarkan 100. Kece adiknya na laki-laki nang karajo di rumah sakit RSUD Padang Panjang, nalah punya rumah, nyolah punya rumah, nyolah punya kendaraan, lah punya karajo tetap, inyo dapat jatah 300 juta. Tapi ada bahagian ketika itu Oto dihargai 200 juta contoh, kan dia mesti dapat 100 juta lagi. Kece adiknya tuh, nih ambo kan dapat 300 juta nih, iyo Oto 200 juta, kan harusnya uni mengeluarkan 100 juta lagi. Maka kata adiknya, uni ambil selada uni rumah tuh, bahagian ambo yang 100 ambo hibahkan untuk uni. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Antara keluarga beradik kakak akan semakin akrab. Takkan narik kakaknya kok taruh ke rumahku dulu ngomong iyo sertifikatnya lah tanah muni dulu, tapi sebenarnya 100 juta para gih siapa para gih si anu itu mah jatahnya nak nyomi ada gihnya kau ini. Akan semakin akrab keluarga. Tetapi tentu ini butuh kebersamaan. Kuncinya adalah saya melihat bukan mencari-cari masalah, tidak Bapak dan Ibu, tapi jika ada persoalan ini timbul, maka kadang-kadang yang sulit untuk menyatukan itu adalah tidak adanya perakit dan perekat pembimbing. Maka masing-masing sebenarnya di dalam agama kita jamaah masjid mana? Jamaah masjid itu, di masjid itu harus ada imam masjid, seperti Rasulullah jadi imam. Imam masjid itu apa fungsinya? Tidak hanya menjadi imam sholat, tapi imam masjid di komplek itu, siapa yang menjadi jemaah di masjid itu, maka imam masjid yang menjadi jemaahnya, sebenarnya imam masjid itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan menjadi konselor dari seluruh persoalan keagamaan yang ada di dalam jemaahnya. Kalau untuk persoalan itu tertinggal awak seketik di kawan sebelah, kan itu kawan sebelah punya konsep seperti itu. Kalau imam masjid belum bisa dimanfaatkan atau belum bisa mengarah ke situ, siapa lagi? Maka kalau ada seandainya, undanglah. Kita tidak kehilangan atau belum kekurangan para ulama, para guru, para muallim, para mubalik. Undanglah dan berikan, minta bimbing kepada ustadz-ustadz dan buya-buya untuk menyelesaikan persoalan keluarga tersebut, sehingga awak bisa memintih sebelum anyut. Memintih sebelum anyut kok maksudnya apa? Sebelum terjadi persoalan yang besar, kita sudah bisa menyelesaikannya. Nah, satu lagi Bu, satu lagi untuk persoalan yang terkait dengan milkut kami ini, Bapak dan Ibu, karena kita hidup di Minangkabau, Ustadz Kamil sering menyampaikan atau membagi persoalan ini. Pusaka tinggi itu sebenarnya milik siapa Bapak dan Ibu? Harato kaum kan? Pusaka tinggi itu kan harato kaum. Milik siapa sebenarnya? Apakah itu
punya milik seseorang? Tidak, kan tidak. Bagaimana kalau seandainya ada kuasa dari seseorang dan seseorang itu rupanya adalah ayah awak atau mama awak atau mungkin ayah lah, di sertifikat aja Pak, pusako itu di sertifikat aja. Adakah kejadian seperti itu? Ada. Di sertifikat bisakah atas nama kaum? Tidak. Tentu atas nama pribadi. Rupanya meninggal bisa. Apakah itu masuk harta warisan? Ini kadang-kadang yang menjadi ujung pangkal persoalan juga. Karena tuh, kalau seandainya anaknya menuntut, itu kan naratu ayah hambo. Buktinya ini sertifikat. Kemanapun dibawa, kalau itu hukum pengadilan, dibawa ke pengadilan pasti mana? Karena apa? Hitam di atas putih sudah ada. Yang lain tidak akan bisa menuntut. Tapi apakah pengadilan Allah nanti akan seperti itu? Tentu tidak. Maka hati-hati juga Bapak dan Ibu terhadap persoalan yang terkait dengan ini. Makonan menjadi utama itu sebenarnya dari awal itu adalah milkutam, kepemilikan sempurna dari harta tersebut berasal dari mana? Bersih dari awal, insya Allah ujungnya ke belakang akan bersih. Mungkin itu Bapak dan Ibu beberapa persoalan yang terkait dengan harta warisan. Sedangkan berapa pembahagiannya masing-masing seperti saya sebutkan minggu kemarin, kalaulah jaleh Bu Pak, rumah sekian patokannya, tanah sekian patokannya, dapat gelondongannya 3 miliar, yang menjadi ahli waris ini 3 menit selesai membaginya. Tidak perlu orang. Lihat sekarang aplikasi membagi harta waris itu sekarang sudah banyak, tinggal membagi. Tapi sebelum membagi itu yang perlu duduk. Tapi kalau hanya untuk sekadar membagi, si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian, 3 menit 5 menit selesai membagi. Jadi persoalan untuk ibu anak laki-laki dapat separuh kalau dia sendiri, anak perempuan dapat kalau dia lebih dari 2 dapat 2/3, kalau dia sendiri dapat separuh. Kalau untuk anak perempuan itu lebih dari 2, anak laki-laki ada, maka bagian laki-laki mislu khazil unsayai, 2 kali bagian anak perempuan. Untuk ibu untuk suami dapat separuh kalau tidak ada anak. Kalau ada anak dapat 1/4, istri dapat 1/4 dari peninggalan suami kalau tidak ada anak. Kalau ada anak dapat 1/8. Itu bisa dipelajari dan itu bisa dibaca. Tapi konsep untuk mendudukkan persoalan ini yang perlu kita harus kalau bahasa kininya harus awak sosialisasikan sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya persengketaan di dalam keluarga yang disebabkan oleh munculnya dari pembagian harta waris. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Masih boleh Ustaz kami? Masih boleh? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ini agak sensitif Bapak dan Ibu, dan saya hanya menyampaikan menurut saya begini saja. Persoalan yang terkait dengan persoalan pusako tinggi itu kapling adat. Tapi kalau pusako rendah itu kaplingnya adalah agama. Kalau persoalan adat, abihadat depekarilaan. Artinya apa? Kalau itu terkait dengan pusako tinggi, maka bagaimana adat meneropongnya? Ikutilah ketentuan adat. Iyo ndak adu le, Ustaz, ndak adu le tinggalnya, ikunan tinggalnya. Bagaimana? Adat sebenarnya telah memberikan peluang-peluang untuk itu. Di antaranya
tentang adat yang terkait dengan pernikahan. Abi hadai itu dek bakarilah. Jadi kalau pusako tinggi itu kaplingnya adalah adat. Kalau dibagi boleh tuh Ustaz, selama adat membolehkan tentu bisa. Tapi untuk persoalan pusako randah, inilah yang kaplingnya agama. Ini itu Pak. Ya. Ya. Kalau umpamanya ada anak dua, ada istri suami. Kalau meninggal salah satu, meninggal suaminya meninggal, anak kedua berapa dan suami berapa? Nah, kalau ahli waris itu misalnya yang meninggal, apa dulu meninggal atau ibu? Oh iyalah, istri dulu meninggal. Karena istri meninggal, yang ditinggalkan suami, anak dua. Anak aku laki-laki pedusi Pak? Pedusi. Ibu masih ada? Atau neneknya, ibu bapak masih ndak dolai? Ayah? Ndak dolai? Berarti itu saja. Berapakah dapat? Dapat kalau seperti ini sangat mudah membaginya Bu. Kakak cuma yang ada namanya istri punya adik, apakah ada ikut di sana? Itu yang kita sebut tadi terhijab gara-gara adanya anak, maka saudara tidak dapat. Saudara tidak dapat. Berapakah pembagiannya? Maka pembagian seperti itu kalau anaknya dua laki-laki pedusi Pak, pedusi keduanya, pedusi keduanya. Oh, berarti kalau padusi keduanya dia dapat 2/3, dia dapat 2/3. Sesudah itu si suami dapat walakum seperempat. Suami seperempat, dan selebihnya adalah untuk anak perempuan. Anak perempuan itu di apa? Ya 2/3-nya dibagi secara disamakan pembaginya, nanti bisa habis terbagi itu. Anak yang dua itu. Nah, mungkin itu saja ibu bapak dan ibu. Tidak ada lagi? Masih boleh kita kami. Ya. Boleh takut kena berang Bu. Ya Bu. Ya Bu. Iya, tidak. Tidak berdosa ya. Terus satu lagi ya Ustaz, kalau kita di Minang ini kan sering membuat rumah di atas tanah bersatu bumi ya Ustaz. Nah, ketika kita meninggal, yang kalau rumah kita beli dengan tanah-tanahnya salah, mudah membaginya Ustaz. Tapi kita di rumah ini hanya hak pakai tanah di rumah juga di atas tanah pusaka. Nah ini juga ketika kita menentukan ini, artinya nilai rumahnya gitu. Apakah ini dihitung juga ketika membagi warisan? Ya, makasih Bu. Pertama terkait dengan harta warisan tidak dibagi. Apakah itu berpengaruh kepada orang yang meninggal? Tidak. Yang akan berdosa itu adalah orang yang hidup, orang yang tinggal. Tapi sulit untuk membaginya Ustaz, seperti tadi ada usaha. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau ladu dua bersama, tidak ada yang tidak bisa terselesaikan. Bagi dulu menurut menurut fikih mawaris berapa bagian masing-masing. Lalu buatlah usaha itu seperti sebuah perusahaan yang masing-masing si A punya saham 30% di situ, si B punya saham 30%, 20% di situ. Seperti itu. Lalu pembagian labanya nanti bagaimana? Menurut aturan saham yang ada di dalam. Sehingga kepemilikan yang kita dapatkan itu atau yang laba yang akan didapatkan itu memang betul-betul bisa bersih. Itu sebenarnya bisa diselesaikan menjadi sirkah, menjadi usaha bersama jadinya. Jadi labanya sesuai dengan besarnya saham kita di dalam itu. Tapi kalau seandainya tidak Bapak dan Ibu, saya sudah melihat potensi keretakan
Di ibu dengan kakak mungkin bisa, tapi ketika di anak nanti, di cucu nanti, maka tetap kita sebenarnya meninggalkan bom waktu untuk keturunan kita untuk menjadi menjadi pertengkaran. Tapi kalau di duduan mode itu jaleh-jaleh ibu, nah sampai kapanpun akan berbersih-bersih ke bawah. Oh iya, keluarga nenek ambo dulu kan punya saham 20% ya. Lalu dan 20% itulah meninggal, lo dibaginya mungkin sampai di bawah nanti cuma punya 2% masing-masing. Tapi jelas itu satu, tetap mesti dibagi. Tapi caranya dengan pembagian saham tadi. Yang kedua, tanah dengan rumah. Di situ pentingnya kita sebut di awal tadi, yang akan menjadi warisan itu adalah milkut tam dari yang meninggal. Apakah tanah pusako tinggi itu menjadi milik sempurna atau hak milik dari yang meninggal? Tentu tidak. Maka tanah tentu tidak masuk. Rumahnya sudah menjadi hak miliknya, iya, berarti rumahnya lah yang menjadi harta warisan. Tanahnya masih tetap tanah pusako tinggi, berarti kepemilikan kaum. Lalu bagaimana itu caranya itu? Kembali lagi ke persoalan tadi, persoalan kepemilikan kaum, pulangkanlah kepada ketentuan adat. Tapi tanahnya apakah masuk harta warisan? Tidak. Karena apa? Karena tidak milik sempurna dari almarhum yang meninggal. Ini itu, Bu. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Iya, silakan Ibu. Nah. Kemudian ada harta yang dibagikan itu masuk ke dalam warisan yang pribadi. Misalnya meninggal istrinya sudah dapat 50%, kemudian ada beberapa harta pribadi istri itu dimasukkan ke warisan yang pribadi. Iya, berarti itu, Bu. Yang menjadi harta warisan itu konsepnya adalah harta pribadi dari yang meninggal. Berarti harta pribadi yang meninggal ini dari mana asalnya? Mungkin harta pribadi dia didapatkan sebelum pernikahan. Yang kedua adalah harta bahagian 50% dari harta bersama. Setelah yang 50% itu digabung dengan harta sebelum menikah atau harta pribadi tadi, berarti itulah yang menjadi harta warisan. Kalau seandainya seperti suami meninggal, 50% punya suami dan ditambah dengan harta pribadi suami, istri dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Tapi kalau ada anak dapat 1/8 dari kumpulan tadi. Berarti sebenarnya sudahlah 50% menjadi hak milik dia, dan kalau tidak ada anak 1/4 dia dapatkan lagi dari 50% punya suami tambah harta pribadi tadi. Kan jelas sebenarnya. Ada lah, Bu? Ada cik lah. Tapi pada saat adanya perjanjian hibah tersebut, kan keduanya masih hidup. Terus sampai itu masih berlanjut. Ternyata nasi juga dalam perjanjian hibah itu isinya tentang menghibahkan kepada anak-anak seumur hidup anak. Itu sebabnya nasi berbeda. Di sini kita perlu melihat hukum ketentuan hibah. Hibah tidak boleh bersyarat. Ambo agihan niko 2 tahun, itu bukan hibah, itu pinjam namanya tuh. Jadi kalau hibah itu memang peralihan kepemilikan, sehingga yang menerima hibah
bisa bertasarruf 100% dengan kepemilikan itu, mau dia jual, mau dia bakar, pokoknya berhak 100% dengan itu. Berarti kalau seandainya saya hibahkan rumah ini selama kamu hidup, berarti itu tidak hibah, batal, pinjam. Mungkin penamaannya dikatakan hibah, tapi yang sebenarnya yang hibah itu adalah peralihan kepemilikan dari si A ke si B, dan sesudah itu si A tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap persoalan harta tersebut. Berarti kalau mau dia itu akad hibahnya yang batil jadinya. Pinjam semuanya jadinya ketika itu. Berarti bagaimana cara penyelesaian persoalan yang terkait dengan seperti itu? Contohnya lah, maka Amo menyarankan untuk hitam putih persoalan teknis di lapangan dengan ketentuan hukum, disinilah perlunya kita sulit untuk menemukan, sehingga si A dapat hukuman sebenarnya 3 bulan, si B 6 bulan, kan ada itu. Maka harus ada qadhi, hakim, penengah, pemutus dari persoalan itu. Dan agama kita sebenarnya di dalam ketentuannya punya instrumen-instrumen yang seperti itu. Artinya kalau keluarga memang terjadi persoalan terkait dengan itu tidak terselesaikan, maka saran saya minta nasihat dan minta fatwa lah penyelesaian kepada orang yang kita anggap bisa menyelesaikan itu dari sisi agama. Kalau dibawa itu ke pengadilan sebenarnya bisa selesai. Di dalam hukum ketatanegaraan kita sebenarnya bisa selesai, tapi persoalannya beko itu selesai, tetapi persoalan kekeluargaan ini menjadi pecah. Tapi kalau kita minta fatwa wa undang namanya kalau di kampung toh wa minta lah buya ko bahas solusinya dari itu nyokumpuan bersama, kita kumpul bersama, kita lihat pandangan agama dan bagaimana dan kesepakatan kita berkeluarga, insya Allah persoalan itu akan bisa terselesaikan. Mungkin itu. Yo Bu. Orang tua sudah meninggal dua-duanya, terus meninggalkan rumah. Waktu itu sepakat anak yang berenam tidak membagi. Tapi setelah 3 orang dari yang berenam itu wafat, yang bertiga sepakat mau membagi. Apakah yang 3 meninggal tadi itu dapat atau tidak? Ini seperti itulah kira-kira Bapak dan Ibu akan terjadi persoalan-persoalan kalau kita tidak pintas dari awal dari itu kan menjadi sulit lah. Kalau kita bagi itu sekarang, apakah itu atas nama warisan ayah ketika meninggal dulu atau sekarang? Kalau sekarang kita bagi apa namanya, maka saya kalau untuk keutuhan keluarga, saya berpandangan balian sirih kagagangnya. Baca rumah balian sirih kagagangnya, kita pura-pura, kan kita pura-pura sebenarnya. Kita buat situasinya seperti ketika ayah baru meninggal. Kita bagilah seperti itu. Si A, si B, anggap 3 itu masih hidup, dapat jatah masing-masing. Setelah dapat jatah masing-masing, onggokkan masing-masing. Lalu bagaimana dengan dengan jatah yang sudah meninggal ini? Jatah yang sudah meninggal ini buat pula itu menjadi harta warisan dari yang sudah meninggal. Apakah siapa yang berhak untuk mendapatkan jatah dia itu? Kalau dia punya anak, berarti jatuhnya kepada anaknya atau istri ahli warisnya. Sehingga persoalan itu bisa tuntas terturik ke belakang. Tapi kalau seandainya kesepakatan yang bertiga saja untuk membagi, anak nabatigo dalam meninggal itu sebenarnya ya kamu punya hak di situ dulu masih akan tetap ada biang-biang untuk perpecahan keluarga. Jadi balian kateh dia kan lah talambek namanya tuh balian kateh dia atau sudah itu bagi
Kalau meninggal, jadikan pula itu warisan untuk apa yang sudah meninggal itu. Mungkin gitu. Artinya yang bertiga yang meninggal itu masih punya hak ya? Ya, kalau kalau bentuk itu kan, bentuk itu kita pulangkan ke atas, berarti dia hak dia kita kembalikan. Dan deknya lah meninggal, bagaimana pula persoalan dia setelah meninggal, apakah ada ahli warisnya? Kalau ada, tentu kita serahkan ke ahli warisnya. Nah Bu, mungkin itu saja Ibu dan Bapak persoalan yang terkait dengan ini. Jadi terima kasih banyak kami ucapkan atas kesempatan untuk bisa membersamai Bapak dan Ibu-ibu di rumah sakit ini. Tapi silaturahim kita tidak akan terputus. Artinya apa? Saya secara pribadi Bapak dan Ibu, karena memang sudah menghibahkan dan bergelut di bidang ini, jadi kapanpun dan dimanapun saya diganggu untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan ini, saya bersedia. Dan seperti yang sudah pernah kami laksanakan, ada beberapa keluarga di Parampanjang yang minta dibersamai ketika itu untuk pembagian ini, penyelesaian ini. Alhamdulillah bisa kita carikan solusi sehingga itu tidak menjadi persoalan. Bukan berarti ada dealnya pula, enggak. Oh, yang dibagi jadi untuk tukang bagi berapa persen, tidak, bukan itu persoalannya. Tetapi saya melihat ini adalah persoalan krusial di masyarakat yang kita juga perlu untuk penyelesaian. Sedangkan di dalam hadis Nabi mengatakan ada dua ilmu yang akan hilang di akhir zaman itu. Ada dua ilmu yang akan semakin hilang dengan akhir zaman itu. Yang pertama adalah ilmu mawaris, yang kedua adalah ilmu yang terkait dengan persoalan ilmu falak. Dan kebetulan karena memang kedua-duanya saya mencoba untuk tekuni, karena takwi kok hilang kayak. Jadi rupanya menjadi makhluk-makhluk yang langka itu kadang-kadang rancak juga tuh. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf saya kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhirikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.